Komar Al-Fatagawi. Kemudian dan yang kami hormati para jemaah umroh PT Rubika Tour Internasional. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya saya di sini selaku pembawa acara yang akan memimpin acara pada pagi menuju siang hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan pembukaan, nanti dibuka oleh MC, kemudian ada sambutan dari Bapak Satrian SMST selaku Direktur dari PT Rubika Tour Internasional. Kemudian yang kedua nanti acara ini yaitu manasik umroh oleh Ustadz Somad seperti itu. Kemudian ada sesi tanya jawab dan yang terakhir nanti sesi penonton seperti itu. Kemudian Bapak atau Ibu sekalian, mari kita mulai manasik pada pagi hari ini dengan mengucap bersama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan sambutan oleh Bapak Satria SMST selaku Direktur PT Rubika Tour Internasional. Pada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual begitu, secara daring online di dalam ruangan Zoom meeting ini begitu Bapak Ibu para jamaah untuk melaksanakan manasik online begitu. Sebelum nanti kita akan ada juga manasik offline untuk pemantapan untuk memperkuat sesi persiapan ibadah kita. Agenda hari ini insya Allah akan dipandu oleh Yang Mulia Ustadz Komar begitu. Terima kasih banyak sudah rawuh Ustadz. Begitu beliau juga akan yang mendampingi Bapak Ibu para jamaah nanti bersama-sama kita waktu melaksanakan ibadah umroh pada 6 Desember nantinya gitu nggih. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita nanti akan banyak begitu nggih melakukan sharing-sharing, mendapatkan materi begitu Ustadz untuk penyegaran. Sebagai informasi Ustadz Komar, ini alhamdulillah jamaah kita cukup beragam Ustadz. Tersebar tidak hanya dari DIY namun juga dari luar DIY, bahkan sampai Jawa Timur begitu, juga ada beberapa daerah yang lain di Jawa Tengah juga. Jadi insya Allah nanti jamaah kita juga ada yang sudah umroh berkali-kali, ada yang akan pertama umroh juga, sehingga nanti harapan kami Ustadz kita akan menyetarakan persepsi dahulu Ustadz, dimulai dari niat-niat sampai dengan susunan ibadah dan sebagainya Ustadz. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya niat ibadah kita menjalankan umrah ke tanah suci nanti akan dipermudah oleh Allah, akan mendapatkan kemudahan, keberkahan, sehingga ibadah kita nanti akan berjalan lancar dan tentunya mabrur begitu ya Ustaz ya. Dan saya rasa demikian Mbak Ula, sebuah pembuka dari saya. Kita akan mulai sesi manasik daring kita, manasik online kita. Semoga nanti kiranya acara ini akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Monggo nanti Bapak Ibu sekalian dapat bertanya, dapat berdiskusi terkait dengan materi-materi yang nantinya disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Komar. Saya rasa demikian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti manasik sesi pertama, sesi online pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sudah masuk ke acara selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi
Hari ini kita akan melaksanakan Kamu manasik lanjut online. itu hari itu Nanti aku naik manasik orang itu kan online nutup akan kopi dipimpin langsung itu oleh Ustadz Komar. itu Beliau nanti langsung memimpin kayak gitu lah dong. manasik online Eh, pada ini pagi merah. hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu, Saya kan dari itu kalau rumahnya misal bunga. ada yang eh, belum jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Komar nih Bapak Ibu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, nanti tidak malah bingung sendiri seperti itu. Begitu Mbak Ustadz Ya, Komar Bu. siap. Jadi untuk acara selanjutnya mungkin kepada Ustadz Komar, waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebelum saya mulai, saya ngecek dulu jemaah Bapak Ibu calon jemaah umroh dari Rubika International Tour. Kalau ada yang belum kedengaran suara saya, mungkin bisa raise hand atau bisa kasih acungan jempol semuanya. Sudah dengar suara saya dengan baik? Ya, Alhamdulillah. Mungkin dari calon jemaah yang lain bisa kameranya on semuanya biar kita sama-sama saling mengenal, karena posisi kita ini memang sengaja yang dari jauh masih di posisi online sekarang, dan mudah-mudahan nanti dengan izin Allah diberikan kesehatan, semuanya diberikan keberkahan, bisa berkumpul, dan insya Allah akan kita laksanakan perjalanan umroh yang perdana dari PT Rubiko pada tanggal 6 Desember. Bapak Ibu yang kami banggakan, Pak Saprian yang kami hormati selaku Direktur dari PT Rubiko, dan kita semua yang ada di tempat ini dan dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa langsung mengucapkan dan menyampaikan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya dengan segala sesuatu yang kita niatkan dari awal kita keberangkatan dari Indonesia. Bapak Ibu calon jemaah umrah dari PT Rubika yang saya hormati, pastinya yang pertama dalam benak kita ataupun dari kita yang pernah sebelumnya melaksanakan umroh, ini adalah semua hampir seperti cita-cita dalam melaksanakan. Hampir seluruh umat Islam, hampir seluruh umat Nabi Muhammad SAW pasti menginginkan untuk sampai ke sana. Namun di antara kita semuanya ada yang sudah sampai, ada yang belum sampai. Maka yang sudah berniat ini mudah-mudahan selalu dimudahkan Allah, selalu diberikan kebaikan, dan pastinya sampai akhir pelaksanaannya nanti kita mendapatkan umroh yang makbulah dan diterima Allah segala bentuk ibadah yang kita lakukan di sana. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini karena masih bersifat online, jadi di sesi pada hari ini kita niatnya hanya istilahnya satu untuk perkenalan, yang kedua maksudnya perkenalan prosesi dalam perjalanan ibadah umroh. Dan pastinya juga insya Allah nanti tanggal berapa untuk tanggal 25 November nanti insya Allah akan manasiknya offline di Hotel The Ritz Jogja. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir, mudah-mudahan bisa ketemu semuanya. Satu, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Syam Komar. Aslinya bukan orang Jogja, aslinya juga bukan orang Jawa, aslinya dari Pulau Sumatera. Kalau dibaca nama saya tadi komplitnya ada Syam Komar Taat Hutagalung. Aslinya saya dari Medan, cuma sudah domisili di Jawa lebih kurang sekitar 10 tahun lebih. Dan insya Allah dengan izin Allah nanti saya yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam perjalanan umroh dari mulai hari ini kita manasik secara online, dan kemudian nanti ketemu di offline, dan kemudian nanti insya Allah
tanggal 6 kita berangkat bersama sampai nanti selesai proses pelaksanaan ibadah umroh. Nanti insya Allah akan bersama-sama kita untuk melaksanakannya. Yang ditugaskan dari PT Rubicon adalah saya sebagai pembimbing ibadah dan pembimbing dalam proses pelaksanaan ibadah umroh. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Nanti perkenalan lebih lanjutnya bisa kita lakukan di lapangan ataupun lebih kenal pastinya ketika dalam perjalanan kita melaksanakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri, satu yang harus kita tekankan dalam diri kita adalah keinginan ataupun niat. Karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tergantung kepada niatnya, dan di dalam hati kita semuanya pasti ada niat. Nah, yang kita takutkan adalah, mohon maaf dalam tanda kutip saya katakan, dalam tanda kutip, memang niatnya kita semuanya melaksanakan ke sana itu niatnya pingin umroh. Ketika kita datang ke biro umroh, ketika kita melihat iklan biro umroh, pasti niatnya umroh. Tapi ya mohon maaf lahir dan batin, terkadang ada hal-hal istilahnya yang di luar dari dugaan kita yang nantinya bisa merubah niat kita. Karena ya memang kita yang hidup dalam kehidupan dunia ini, semuanya tidak akan mulus dalam perjalanan ibadah. Pasti ada saja yang menggoda, pasti ada saja yang akan merubah niat kita. Maka buat kita semuanya yang sudah meniatkan dari awal ingin melaksanakan ibadah umroh, perjalanan ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, maka semuanya harus kita kembalikan lagi ke dalam niat kita. Kita ikhlaskan lagi, kita sucikan benar-benar niat adalah untuk beribadah di tanah suci. Adapun yang lain-lainnya, istilahnya itu adalah sebuah bonus perjalanan. Bonus perjalanan dalam artian mau belanja, ya boleh silahkan belanja. Mau yang lain-lainnya, ya silahkan. Itu adalah sebuah bonus perjalanan. Tapi intinya, niat kita semuanya harus kita tegaskan dan harus kita bersihkan. Karena niat inilah yang nanti yang akan dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati kita. Maka kebersihan niat kita, keinginan kita untuk memperbaiki diri, keinginan kita untuk berziarah langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, itulah yang akan kita kuatkan dan kita tegaskan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi kita semuanya dalam kita melaksanakan niat, dalam kita meniatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah, tentunya kita harus mengerti, tentunya kita harus tahu apa saja sih yang akan dilakukan di sana. Nah, biasanya ada sebagian orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, ini adalah sebuah rutinitas. Sebuah rutinitas yang sering dilakukannya karena dalam dirinya dan hatinya sudah melaksanakan ini yang sudah kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali, ataupun yang keberapa kalinya. Namun di antara kita semuanya, di antara umat Nabi Muhammad semuanya, ada yang baru perdana kali untuk melaksanakannya. Maka kita tidak bisa melihat istilahnya dalam artian keinginan kita tidak bisa disamakan dengan keinginan orang lain. Maka kita bersihkan kembali keinginan dan niat kita. Nah, setiap perjalanan itu pasti ada segala sesuatu yang baik dan pasti ada segala sesuatu yang tidak baik. Maka yang kita inginkan adalah semuanya yang baik, semua yang kita laksanakan dan usahakan adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Maka yang disampaikan Rasulullah, al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Maka bersyukurlah bagi orang yang sudah melakukan perjalanan yang kedua dan yang ketiga, dan mudah-mudahan bagi yang pertama kali melaksanakan ibadah umroh, ini adalah perjalanan yang harus dinikmati, yang harus disucikan benar-benar suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam niat kita sendiri, terkadang kita di Indonesia sini sudah meniatkan dengan baik dan benar. Namun terkadang di luar dari dugaan kita dan kenyataannya yang terjadi di sana ada sesuatu yang berbeda. Ini yang terkadang istilahnya ada sebagian orang yang mengatakan seperti ini.
orang beribadah ke tanah suci seperti itu ya. Dalam artian ini dalam tanda kutip kita artikan sebagai sebuah bentuk yang negatif. Bentuk yang negatif dalam artian beribadah ke tanah suci, kita juga harus bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Dalam artian yang lebih sempit lagi, tidak bisa kita samakan bagaimana kita beribadah di Indonesia dan bagaimana kita beribadah di sana. Sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Dalam artian yang lebih simpel lagi, kebiasaan ada seseorang terkadang karena memang rumahnya dekat dari masjid, jadi berangkat ke masjid hanya ketika menunggu mendekatin waktu azan maghrib ataupun azan waktu azan dikumandangkan. Ada sebagian orang yang punya kebiasaan ya istilahnya biasa dia dengan menggunakan sarung, menggunakan baju kaos dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita di Indonesia di sini dilihat ya biasa aja, nggak ada masalah. Atau bahkan bagi yang putri gitu loh, bagi yang putri pakai celana gitu loh. Pakai celana di sini ya biasa aja orang lihatnya gitu. Tapi bagi masyarakat di Arab sana, seorang wanita menggunakan celana itu sudah beda pandangannya dan konotasinya. Ataupun bagi kita yang laki-laki, dengan kita membiasakan diri kebiasaan-kebiasaan yang kita di sini yang ternyata di sana dilihat kurang baik, itu menjadi tidak baik. Maka niat kita dalam beribadah, niat kita dalam melaksanakan ibadah harus bisa kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Maka kondisi dan keadaannya di sana nanti kita bisa bicarakan satu persatu jika ada yang dipertanyakan nanti. Nah, kemudian poin yang kedua adalah yang harus kita persiapkan dari dalam diri kita. Satu, ketika kita sudah menyiapkan niat untuk beribadah, maka niat ini harus disesuaikan dengan, maaf, dalam artian keadaan kita di Indonesia. Baik keadaan dari dalam keluarga sendiri ataupun dalam keadaan kita yang bertetangga. Dalam artian, ada sebagian orang kebiasaan sekarang mungkin nggak mau istilahnya tidak menyampaikan kepada tetangganya dia mau pergi umroh, tidak menyampaikan kepada saudara-saudaranya dia akan berangkat umroh. Itu sih sebagian orang menjadi tidak masalah. Tapi bisa jadi di sebagian masyarakat yang masih kental dengan kebersamaannya, ketika kita tidak menyampaikan kepada tetangga kanan kiri kita mau berangkat berjalan ibadah, bisa menjadi cibiran yang kurang enak. Maka kita harus bisa menyesuaikan kondisi keadaan kita di lingkungan. Jika memang lingkungan kita masih aktif selalu berkabar dan selalu bermasyarakat dengan baik, maka kita harus menyampaikan. Jangan sampai kita yang berangkat umroh ini, yang kita tinggalkan baik dari keluarga kita ataupun dari masyarakat, menimbulkan efek negatif bagi kita ataupun omongan yang tidak enak. Jadi segala sesuatu memang harus kita bersihkan dari dalam diri kita dengan niat kita ataupun dari keluarga kita dan tetangga kita harus kita bersihkan, bisa mendapatkan istilahnya sebuah predikat ataupun sebuah nilai yang baik. Kalau kita berbicara masyarakat dulu, mungkin dulu orang sering menyampaikan dan memberikan kabar berita yang baik untuk disampaikan kepada tetangga bahwasanya dia ingin melaksanakan perjalanan umroh. Tapi kondisi sekarang, ya bahkan orang berangkat haji aja ada yang nggak ngomong-ngomong, gitu. Ada yang nggak bilang, tetangganya sendiri ada yang nggak tahu dia berangkat haji, atau bisa jadi kita katakan berangkat umroh sekarang adalah sudah sebuah hal yang biasa gitu loh, bukan sebuah hal yang sakral lagi gitu. Maka kita harus bisa memposisikan diri kita dengan kondisi-kondisi dan keadaan kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang harus kita persiapkan dari dalam diri kita, dari niat. Dan kemudian yang kedua yang harus dibutuhkan adalah persiapan fisik. Karena umroh dan haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang biasa istilahnya beraktivitas harian, ada yang masih kerja, ada yang mungkin masih aktivitas di pasar, ada yang mungkin aktivitas lainnya. Tapi kalau kita bayangkan, ibadah umroh ini adalah sebuah ibadah yang bisa jadi
dalam setiap harinya kita bakal berkurang waktu tidurnya. Maka kalau seandainya, kalau bahasa saya pribadi, saya sampaikan kepada jemaah-jemaah yang pernah berangkat sering sama saya katakan kalau Bapak Ibu istilahnya ketika jalan itu kayak geliang-geliang, kayak kurang tidur, nah berarti benar posisi sekarang sudah berada di kota Mekah atau kota Madinah. Maka saya sangat menyayangkan kalau kebiasaan kita tidur, mungkin di Indonesia kita tidur jam 10, kemudian bangun jam 4, tidur selama 6 jam, tidur selama 7 jam. Tapi kita ketika sudah berada di tanah suci, jam tidur kita tidak berkurang, berarti ada yang salah dengan kegiatan kita. Ada yang kurang dengan kegiatan kita. Karena yang kita kejar di sana adalah waktu yang kita gunakan untuk dimanfaatkan beribadah sebesar-besarnya. Yang waktu beribadah yang sebanyak-banyaknya yang dimanfaatkan. Karena kita bisa jadi masih diizinkan kembali ke sana, bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir kita ke tanah suci. Maka niatnya harus kencang dan fisiknya juga harus siap. Maka saran saya pribadi bagi kita semua ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, ya persiapan latihan fisik dalam artian jalan pagi, ya pergerakan setiap harinya gitu. Itu yang untuk fisik kita. Dan kemudian karena memang bulan Desember itu di sana itu lebih dingin daripada di Indonesia, maka kita pribadi yang harus tahu kondisi fisik kita kuat dingin atau tidak. Kita mampu tidak dalam istilahnya duduk lama, mohon maaf saya katakan. Saya pribadi, kalau musim dingin paling lama, paling tidak kuat kalau itikaf. Karena satu pasti butuh minum, ketika asupan minuman itu masuk, itu biasanya yang mau dikeluarkan air kecilnya lebih tinggi gitu. Jadi ya paling bahasa di sini beser mungkin istilahnya kan. Yang sering beser, sering bentar-bentar buang air, bentar-bentar buang air. Nah, maka kita juga harus tahu dan sadar diri kondisi fisik kita seperti apa. Jika kita memang tidak kuat untuk kondisi dingin, maka diri kita yang harus menyiapkan peralatan apa yang dibutuhkan untuk diri kita, membuat kita tetap menjadi hangat dan bisa melaksanakan ibadah harian dengan nyaman dan enak. Jadi itu kondisi fisik masing-masing pribadi kita yang ngerti bagaimana dan apa yang kita butuhkan. Kalau mengenai kondisi dan keadaan di sana, nanti jika ada yang bertanya silahkan, yang mau ditanyakan apa silahkan mau ditanyakan, nanti bisa kita bicarakan bersama. Nah, satu tadi itu yang kita bicarakan masalah niat dan kemudian persiapan fisik. Nah, kemudian kita akan masuk kepada prosesi yang namanya istilahnya perjalanan umroh itu apa sih sebenarnya? Bagi yang sudah pernah melaksanakan, alhamdulillah. Bagi yang belum pernah, mungkin dalam benangnya umroh itu ngapain sih? Jadi umroh itu dalam artian adalah ziarah. Ziarah bahasa paling gampangnya jalan-jalan ya Pak. Jalan-jalan tapi dengan tujuan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jalan-jalan yang dibungkus dengan istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ketakwaan. Dan umroh siapa saja boleh melakukannya dan kapan saja bisa dilakukan. Maka kondisi saat ini yang diizinkan Allah, diberikan Allah kesempatan pada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti di tanggal 6 Desember. Nah, umroh ini adalah sebuah ritual yang bagi orang yang belum tahu, susah mikirkannya, tapi bagi yang sudah mengerti, gampang melaksanakannya. Maka tugas kami di sini adalah menjadikan ibadah yang akan dilaksanakan bagi yang belum ngerti menjadi enak dan gampang. Nah, umrah itu ya intinya cuma satu, niat, pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Berapa lama itu dilaksanakan semuanya? Dilaksanakan paling lama itu sekitar 3 jam ritualnya. Itu paling lama. Itu paling lama 3 jam prosesi, mulai dari persiapan dari hotel kemudian sampai balik lagi sampai selesai tahallul ya sekitar 3 jam. Nah, 3 jam ini kalau kita kondisi melaksanakannya dalam kondisi kuat, sehat walafiat semuanya, istilahnya dalam kondisi fit, itu bisa gampang dilaksanakan secara cepat. Tapi
kebanyakan kan kita istilahnya umroh itu dilakukan setelah kondisi kita berapa hari di Madinah. 3 hari, 4 hari di Madinah, baru setelah itu kita melaksanakan ibadah umroh. Maka nanti kita akan menyampaikan, kita akan memberikan trik-trik istilahnya kebiasaan harian yang bisa kita tetap mendapatkan ibadah yang sempurna, tapi kita tidak banyak mengeluarkan fisik yang terlalu berlebihan, tenaga yang terlalu berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, umroh ini kan hanya pelaksanaan ketika kita berkunjung, istilahnya berkunjung ke Baitullah dengan berpakaian ihram, dengan niatnya tadi sudah diniatkan, berpakaian ihram, kan kemudian melakukan tawaf 7 putaran, kemudian sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, yang berakhir nanti di Bukit Marwa sampai 7 kali. Nah, setelah itu menggunting rambut atau bertahlul, maka selesailah umrohnya. Itulah ibadah umroh sebenarnya. Tapi di samping itu semuanya, bukan istilahnya bahasa peribahasa kita, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi yang kita inginkan adalah satu, niat kita ibadah umroh, tapi keinginan kita semuanya dalam prosesi kita ibadah selama di sana itu semuanya bisa kita dapati. Berziarah ke makam Rasulullah bisa dapati, kita menikmati ibadah dan doa di Raudhah bisa dinikmati, berdoa di Multazam juga bisa kita nikmati. Jadi semuanya memang harus dinikmati secara eksklusif dan secara sempurna. Karena kerugian bagi kita, satu kali disampaikan Rasulullah, satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Maka keutamaan fadilah itulah yang harus kita manfaatkan dan harus kita kejar. Maka untuk itu semuanya yang dibutuhkan tadi itu fisiknya memang harus disiapkan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita ngobrolnya sampai santai aja, istilahnya jangan kayak apa namanya, kalau ada kira-kira yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa langsung di raise hand ataupun dikasih dikasih kode untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi dalam materi yang saya sampaikan ini, jika ada yang mau ditanyakan langsung silahkan. Kalaupun nanti di akhir mau ditanyakan, ya silahkan, nggak ada masalah juga. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kondisi sekarang kita tidak berbicara secara detail ya, secara detailnya nanti prosesi bagaimana mulai dari titik kita mulai berangkat dari Bandara Internasional Yogyakarta sampai nanti kembali lagi, nanti detailnya dibicarakan ketika tanggal 25 November ya. Nah, sekarang kita berbicara singkat aja, istilahnya persiapan kita untuk menjalankan ibadah umroh itu sendiri. Nah, di Madinah yang dilakukan jemaah selama 4 hari nanti ya. Ya, di Madinah itu nanti selama 4 hari, karena rute tujuannya nanti setelah kita dari Jogja, kemudian transit 1 malam di Kuala Lumpur, setelah itu langsung menuju Bandara Pangeran Abdullah di Madinah, mendarat di Madinah, dan kemudian langsung masuk ke hotel. Masuk di Madinah selama 4 hari, apa yang dilakukan? Yang dilakukan jemaah selama di Madinah adalah rutinitas ibadah harian, seperti kita beribadah sholat 5 waktu. Dan di samping itu nanti ada istilahnya menelusuri sejarah yang ditinggalkan Rasulullah. Satu seperti Masjid Quba, yang kedua Masjid Qiblatain, yang kemudian nanti tempat terjadinya peperangan Uhud, kemudian nanti tempat terjadinya peperangan Khandaq. Mohon maaf, yang satu ini biasanya sangat jarang dan sangat susah kalau seandainya dipertanyakan jemaah. Ada jemaah terkadang nanya, Uhud udah Ustaz, Khandaq udah, kok Badar enggak? Perang Badar itu jaraknya masih sekitar 350 kilo, 300-an kilo dari kota Madinah. Nah, kalau kita mau diajak ke Badar, habis waktunya 1 harian. Dan itu enggak termasuk ke dalam kategori rute perjalanannya. Jadi banyak di Madinah tempat sejarah sambil nanti istilahnya kita beribadah, tapi juga menelusuri, menelaah bagaimana kondisi kota Madinah dulu, bagaimana
dulu istilahnya Rasulullah dan para sahabat berada di Madinah. Ya, sambil berjalan kita nanti menikmati kondisi keadaan kota Madinah sekarang, dan sedikit-sedikit kami sampaikan istilahnya tentang sejarah yang dulu terjadi di sana. Jadi banyak masjid-masjid sekitar sana seperti Masjidil Ghamamah, kemudian ada Masjid Ijabah, kemudian ada Masjid Jumat. Itu banyak masjid-masjid yang dulu pernah Rasulullah sholat di dalamnya, tapi sekarang istilahnya ada sebagian jemaah yang tetap mengunjungi, tetap ingin tahu situs dan lokasinya. Ada jemaah yang istilahnya, maka seperti saya bilang tadi, ada sebagian orang berangkat ke sana itu nggak mau tahu masalah sejarah. Taunya hanya sholat, yang penting azan berangkat ke masjid, pulang dari masjid, mampir di toko. Mohon maaf lahir batin, biasanya ibu-ibu. Nah, itu Bu ya, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf lahir batin biasanya ibu-ibu. Maka biasanya kalau seandainya kebalikannya, mohon maaf saya katakan kebalikannya. Biasa kalau bapak-bapak itu berangkat ke masjid yang lama. Kalau ibu-ibu ini berangkat ke masjid yang cepat. Kalau bapak-bapak pulang dari masjid itu biasanya cepat. Tapi kalau ibu-ibu ditungguin pulang dari masjid itu lebih lama. Kenapa? Ya lihat kanan kirinya lebih banyak. Sebentar lihat kanan, bentar lihat kiri. Niatnya nggak pengen belanja memang. Cuma kalau lihat kok cantik ya, kok bagus ya, mampir sebentar. Nah digodain sama yang jual, akhirnya tertarik lah untuk beli. Maka itu saya bilang tadi di awal, mau belanja silahkan. Tapi itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Jadi jangan sampai kita sebelum berangkat ke masjid, sholat lihat baju, cantik. Pas sholat, pas kita lagi sholat, udah yang dipikirin adalah baju tadi berapa harganya ya. Nanti gimana belinya ya. Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Jadi yang ada di Madinah itu adalah sebuah bonus dalam kehidupan kita. Baik yang kita gunakan untuk harian kita, ataupun baik yang kita gunakan untuk tambahan kekuatan iman dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita di Madinah sekitar 4 hari ataupun 3 hari 4 malam. Efektifnya itu mungkin sekitar 3 hari 4 malam. Selama di sana hanya beribadah seperti biasa, kemudian ada nanti tur rute ziarah, kemudian nanti melihat kebun kurma, dan itu semuanya dilaksanakan dalam 1 hari. Setelah itu nanti mungkin kita memperbanyak ibadah, ada jadwal nanti posisinya kita yang diberikan jadwal untuk masuk ke raudhah bagi laki-laki sekali, bagi perempuan sekali. Nah, di samping itu boleh nggak kita nanti untuk nambah, nanti ada istilahnya cara lain untuk bisa mendapatkan jadwal kita ke raudhah itu seperti apa, nanti akan kami sampaikan dan kami ajarkan. Nah, selama 3 hari ini biasanya satu hal yang harus diantisipasi bersama. Diantisipasi bersama dalam artian apa? Ada orang dalam artian bahasa yang paling gampang adalah lupa diri. Lupa diri kenapa? Ketika di Madinah itu diporsir ibadahnya sebanyak-banyaknya, bangun jam 2 malam, berangkat ke masjid, tahajud, semuanya bagus ya, bagus gitu. Tapi yang harus kita paskan adalah dengan porsi kita, niat utama kita adalah untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka di Madinah kita berziarah ke makam Rasulullah dan melaksanakan ibadah lainnya, jangan terlalu diporsir. Kita harus melihat kondisi fisik tubuh kita juga. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan nanti ketika kita sudah memporsir di Madinah, ketika perjalanan mau ke Mekah, sakit. Nah, akhirnya ibadah umrohnya nanti yang berketeteran ataupun ada yang kurang dinikmati dalam prosesi ibadahnya. Maka kita itu posisinya harus menjadikan balancing, semuanya harus sama-sama posisinya pas. Di Madinah kita nggak kekurangan ibadah, nggak kehilangan apapun, tapi di Mekah kita juga tidak kekurangan apapun. Maka karena memang ada sebagian istilahnya jemaah itu yang kurang ini, apalagi ini musim dingin, Bapak Ibu saya sarankan, ini musim dingin, kalau subuh itu di Madinah itu jauh lebih dingin daripada di waktu siang. Satu, perbedaannya antara Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak sama. Jadi Masjid Nabawi itu ada waktu buka tutupnya.
Jadi Masjid Nabawi itu jam 11 malam, pintu-pintu yang kecil itu sudah pada ditutupin, yang terbuka hanya satu pintu utama. Jadi terkadang ada jemaah itu yang berangkat jam 2 dini hari, jam 2 pagi, niatnya apa? Untuk sholat tahajud. Tapi pintunya belum buka. Kita harus muter. Lewat mana? Lewat pintu yang dari sisi pintu tempat ziarah ke Rasulullah. Itu namanya pintu, kalau nggak salah saya pintu Babu Salam, ataupun pintu Jibril. Kalau kita sholat di luar boleh, ya boleh, bisa gitu deh. Cuma kondisi angin, cuaca itu nggak mendukung untuk posisi kekuatan tubuh kita. Jadi nanti kita sama-sama kita menelaah dan sama-sama kita mengkondisikan lah kondisi di sana. Nah, setelah dari Madinah kita selama 3 hari melaksanakan ibadah di sana dan memperbanyak ibadah, memperkuat iman dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita nanti juga bisa sambil jalan-jalan menelusuri sejarah-sejarah ataupun tempat lokasi sejarah yang pernah Rasulullah melakukan ibadah di sana. Pada hari keempat nanti perjalanan akan dilangsungkan dan dilaksanakan ke Mekah. Nah, di sanalah posisi letaknya kita ibadah umroh yang sudah kita niatkan dari Indonesia baru mulai dimulai. Nah, jadi secara umum Bapak Ibu dirahmati Allah, maka dalam perjalanan Bapak Ibu semuanya ada mutawifnya ataupun pembimbing ibadahnya nanti yang akan menemanin Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan ibadahnya. Maka kalau seandainya apapun yang kita bayangkan kita ragu, satu, yang kedua mungkin ketidaktahuan kita, maka jangan malu bertanya dan jangan sungkan untuk menanyakan. Niatnya adalah, maka tugasnya saya khususnya pribadi adalah menjadikan ibadah Bapak Ibu yang sudah diniatkan mungkin dari lama hari, dari jauh hari, mungkin yang sudah disiapkan sudah bertahun-tahun sebelumnya, atau mungkin ada yang sudah dengan izin dan ridha Allah ujuk-ujuk tiba-tiba ingin langsung berangkat, maka jadi ibadahnya menjadi sempurna. Sempurna dalam artian sah secara syarat dan rukunnya, sah juga secara hati kita menikmati ibadah tersebut. Kalau kita berbicara ibadah antara sah dan tidaknya, hampir semuanya kita untuk mendapatkan kesahannya saja gampang. Tapi ada nggak perubahannya di dalam diri dan hidup kita? Maka toh semuanya ketika kita melaksanakan ibadah ini kan yang diutamakan adalah bagaimana ibadah itu bisa merubah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita di Indonesia, mohon maaf lahir batin, di Indonesia kita ini kan terlalu apa namanya Bapak Ibu, ya bukan kepo sih bahasanya gitu loh. Cuma kebiasaan kita di Indonesia ini ya rasa satu rasa pingin tahu tinggi, dua rasa ya mohon maaf ngomongin orang itu lebih tinggi daripada ngomongin diri sendiri gitu. Nah terkadang kita tahu tetangga kita tuh ngerti kita itu dia udah haji, udah umroh, cuman masa udah haji, udah umroh nggak kayak gini, masa udah ini nggak berubah ini, sama aja ngapain umroh. Nah jadi jangan sampai ada istilahnya omongan-omongan gitu. Walaupun itu istilahnya omongan orang ya terserah orang ngomong, tapi juga kita kembalikan kepada hati dan niat kita yang kita ingin berangkat umroh itu kembalinya harus lagi ke dalam diri kita sendiri. Perubahannya di dalam diri kita sendiri. Jadi ya mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, dengan usaha kita yang menjalankan sebaik-baiknya, dengan kebersamaan kita diridhoi Allah, maka yang kita dapatkan dalam kehidupan kita juga lebih baik. Maka kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ketika kita pelaksanaan ibadah tawaf itu kan tidak ada doa yang harus dibaca seperti apa. Mau baca apa aja silahkan saja gitu. Tapi kalau kita lihat kenapa ada hikmahnya, kenapa ketika sampai dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad yang disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pastinya kan yang diinginkan Allah dengan hadirnya kita ke sana adalah perubahan atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Di dunia kita baik, enak, nyaman, tapi kenyamanan kebaikan kita di dunia,
keindahan dunia ini bisa menjadikan langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sesi sebentar saja. Baru sesi pertama, nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silahkan. Nanti kita sambung prosesi perjalanan kita, gambaran singkat dengan perjalanan ke Mekah. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang mau ditanya, mungkin ini kebetulan yang online ini ada Bapak Rusiden, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak atau Bapak Agung, monggo silakan ada yang mau ditanyakan. Ibu Sulti, silakan juga ada yang mau ditanyakan. Ibu Nurul juga ada Ibu Siti Seperti ada yang ingin ditanyakan dari Ibu. Mohon maaf bisa diambil. Baru. Ini kalau baru pertama, jadi otomatis kan katanya dingin. Maksudnya suhu sampai berapa? Maksudnya pakaiannya itu supaya nggak salah nyiapin. Pakaiannya istilahnya, oh pakai sweater, pakai jaket, atau pakai berapa jumlah pakaian. Istilahnya pakai jeans boleh nggak sih? Istilahnya kan jalan-jalan pakai jeans, tapi pakai bajunya harus bagaimana gitu. Jadi jangan sampai nanti di sana nggak umum itu Pak Ustadz. Jadi kira-kira itu seberapa, jangan sampai kita itu karena biasa pakai jeans di sini kan, pakai jeans, pakai kaos, pakai ini, nah di sana ternyata harus pakai baju koko atau harus pakai sweater tebel sekian gitu. Jangan sampai kita nggak pakai sweater keluar ternyata dingin, atau kita bawa sweater ternyata sebenarnya suhunya cuma 20 kan enteng aja, itu nggak apa-apa, itu istilahnya kan nggak kedinginan. Repot-repot bawa di bag atau di koper nggak kepake kan percuma Pak. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah pertanyaannya bagus. Jadi Ustadz yang ditanyakan sama Bapak, kebetulan kita ini harus pakai baju apa nanti, apa baju apa yang harus kita siapkan, apakah kita harus menyiapkan sweater atau cukup dengan baju koko biasa. Kalau di bulan Desember ini udaranya biasanya berapa Celcius sih Ustadz kalau di Madinah atau di Mekah? Coba cek di Google Mas, berapa ini suhu udara bulan Desember kota Madinah Mekah. Suhu udara untuk bulan Desember. Ya Bapak, terima kasih pertanyaannya. Pastinya memang kondisi di Arab Saudi khususnya kota Madinah dan kota Mekah, satu, Madinah itu lebih dingin dari Mekah. Dan biasanya puncak musim dinginnya itu adalah bulan Desember dan bulan Januari. Karena di sana ada menganut istilahnya 4 musim. Satu musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Nah, ketika bulan Desember dan Januari itu adalah puncaknya musim dingin. Tapi dengan kondisi globalnya udara sekarang di dunia ini yang enggak terlalu menentu, tidak bisa kita jadikan patokan tahun lalu, tapi tetap kita harus tetap posisi waspada. Waspada yang pertama adalah kita biasa yang paling rentan bagi kita jemaah Indonesia adalah bibir, Pak. Bibir itu kena nggak kuat dinginnya, ini harus pakai pelembab bibir. Tuh yang satu. Yang kemudian karena memang yang dingin itu udaranya, Pak. Udara dingin itu yang membuat nanti kulit kita itu, kulit itu menjadi lebih kering. Ya, lebih kering kulit itu nanti kalau kita keringat malah menjadi istilahnya kayak pecah-pecah dan agak sakit gitu. Nah, maka harus dipakai dengan istilahnya pelembab lotion yang untuk di tubuh kita. Itu kemudian baju, saya sarankan tetap memang kita harus membawa sweater ataupun jaket. Terkhusus untuk laki-laki kalau bisa ada semacam legging gitu, Pak. Kalau saya biasanya pakainya gitu. Saya pakai legging dulu, celana yang ketat di dalam, kemudian baru saya pakai celana biasa. Dan itu tetap saya harus bawa namanya kaos kaki. Kalau kita untuk ya nanti posisi itikaf di masjid, karena masjid ini kan walaupun musim dingin AC-nya tetap nyala, Pak. Itu menjadi masalah bagi kita. Jadi nggak ada istilahnya pemanasnya. Masjidnya tetap AC-nya tetap nyala dinginnya. Maka satu kaos kaki agak tebal mungkin ya yang buat yang laki-laki. Yang mudah-mudahan tidak sedingin yang kita bayangkan, tapi kalaupun itu terjadi dingin, ya kita sudah persiapan. Nah, jadi kemudian kalau seandainya kita mau ke masjid yang mau pakai sarung, ya nggak ada masalah pakai sarung, Mbak. Kita boleh sah-sah saja pakai sarung, tapi dalam artian ada sebagian orang ya, sebagian sih nggak banyak, Mbak. Gitu. Jadi pakai sarungnya
kayak apa ya, pakai sarung mau tidur gitu Pak. Jadi yang buntelannya di sini tuh lebih besar gitu. Pakainya ngasal aja. Nah itu terkadang buat pemandangan orang-orang itu nggak enak. Yang kemudian yang kedua, ini terkhusus buat jemaah semua saya sampaikan, buat kita semuanya nanti jangan ada yang membawa atribut apapun yang berbau Palestina. Ini saya tekankan semuanya sama jemaah semuanya. Jangan ada yang membawa atribut apapun yang berbau Palestina. Mau bendera, mau tulisan, jangan ada. Karena beberapa kejadian bulan lalu itu ada yang ditangkap. Dari jemaah Malaysia ada, dari jemaah Indonesia ada. Dia hanya pakai syal. Ada tuh bendera Palestina. Itu masuk kantor polisi di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi hati kita membela silahkan, kita doa silahkan, itu pasti kewajiban kita, tapi jangan atribut apapun. Karena satu memang istilahnya, ya saya pribadi membenarkan jangan mau ibadah ya ibadah saja, jangan membawa unsur-unsur ya unsur yang lain lah gitu. Itu yang saya tekankan buat para Bapak Ibu semuanya, jangan membawa atribut apapun yang berbau Palestina. Nah kemudian tadi untuk pakaian, kita pakai baju koko laki-laki lebih baik. Mau pakai baju kemeja boleh, mau pakai gamis, pakai jubah boleh. Yang nggak boleh pakai baju kaos yang ada tulisan di belakangnya. Nah kita di sini aja nggak enak, apalagi di sana. Nah gitu. Jadi kebiasaan istilahnya seperti kita sholat biasa di sini, bagaimana kita berpakaian, begitulah Pak pakaian. Kalau biasa pakai celana sholatnya monggo, nggak ada masalah. Mau biasa pakai sarung ya silahkan. Biasa kemeja ataupun baju koko silahkan. Jadi nah berapa kira-kira pakaian yang harus kita bawa? Nah karena ini musim dingin, jadi biasanya keringat itu nggak banyak. Paling juga nanti ya kalau bapak sama ibu berangkatnya, bapak nggak ganti baju 4 hari, nanti yang marah ibu. Nah, tinggal kita hitung-hitung aja lah, kira-kira satu baju bisa untuk 2 hari bisa. Karena memang kita keringatnya di sana tidak terlalu berkeringat. Berbeda dengan kayak kondisi kita di Jogja ataupun kondisi sekarang di Indonesia yang lagi panas, dikit-dikit kita keringatan, tapi di sana tidak. Kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau saya, posisi saya sebagai jemaah, saya biasanya bawa baju untuk sholat itu 5. Nah, posisi kita di sana sekitar saya anggapnya satu baju untuk 2 hari. Nah, baju tidur nanti ya berapa hari ya bisa bawanya baju kaosnya, baju dalamnya untuk tidurnya bisa 4, bisa 3. Ya monggo Bapak Ibu, kira-kira mau dihitung-hitung, mau 1 hari 1 baju ya nggak ada masalah, mau 1 baju 2 hari juga nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai cuma bawa 2 baju, itu nggak boleh. Sekali lagi Pak Ustadz, begini maksud saya itu begini, seperti kan di Madinah berarti sholat ke masjid apa tadi namanya itu kalau kita praktis kan istilahnya pakai jin pakai baju koko, apakah itu wajar atau memang harus pakai celana yang warna putih atau harus pakai apa itu namanya yang orang yang gamis yang panjang putih-putih gomber-gomber itu nah istilahnya gitu. Apakah kita pakai jin, pakai baju celana panjang, pakai koko sudah, misalnya sholat apa? Kalau itu nggak pantas dilihat orang, mungkin Pak Ustadznya jadi nggak nyaman. Harusnya Pak pakai gamis, berarti kita nyiapin gamis. Kalau itu nggak masalah Pak, berarti praktis saja Pak koko, celana sudah istilahnya gitu Pak. Jadi Bapak, jadi gini Bapak. Nyampaikan kita kalau di sana harus pakai baju yang biasa saja atau harus mengikuti di daerah sana ngoten ya Pak ya, harus pakai gamis tanpa mboten ngoten Pak. Bu, suaranya mulai tadi nggak pernah jelas. Jadi mungkin kalau misal tadi pertanyaan Bapak di sana boleh nggak pakai baju biasa saja ngoten atau harus menggunakan gamis ya Pak ngoten Pak. Iya, maksudnya kalau sholat di masjid yang apa tadi yang di Madinah itu masjid apa itu atau di mana itu kalau laki-laki loh maksud saya ini atasnya oke lah gamis, orang nggak kaos nggak gamis gitu. Baju koko, tapi celananya istilahnya pakai jin atau pakai harus nggak boleh jin nih, harus pakai kain karena kain atau harus pakai celana putih atau apa gitu supaya kewajaran
kita nggak jadi tontonan orang lah, tingkat kewajaran aja itu maksud saya gitu. Oke, Pak. Jadi apakah harus warna putih Ustaz, Enggak. kalau tidak ke masjid gitu? Ya, intinya seperti ini, Pak. Baju yang kita gunakan itu harus satu sopan. Mau warnanya apa saja silahkan. Mau warna merah seperti yang saya pakai ini nggak ada masalah. Mau warna apapun silahkan. Kita mau pakai baju istilahnya kemeja hem batik juga nggak masalah, Pak. Sah-sah saja gitu. Nah, yang penting istilahnya yang saya sampaikan tadi, yang saya kejar adalah jangan sampai kebiasaan kita di Indonesia, katakanlah ada sebagian orang yang sholat pakai baju gambar partainya lah, apanya lah. Nah itu jangan sampai. Ada baju tulisannya belakangnya apa, yang penting jangan dipakai lah baju itu. Kalau putihnya nggak harus putih, Pak. Sama kayak seperti ibu-ibu wanita nanti, harus putih nggak bajunya, kayak baju haji gitu. Ya nggak juga. Yang penting posisinya menutup aurat, rapi, dan enak dipandang. Gitu, Pak, kira-kira. Itu ya, Bapak. Jadi kalau bisa nggak diperlukan membawa eh, atribut-atribut yang pertama berbau Palestina, kayak gitu, kedua berbau partai-partai mungkin kayak gitu, karena sekarang kita sedang musim pemilu Bapak, kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan menggunakan ornamen-ornamen yang berunsur untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi seperti itu. Jadi lebih baik netral saja Bapak Ibu, yang digunakan bajunya warna apa saja, monggo sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan jamaah lainnya? Sudah cukup? Apakah bisa kita lanjutkan ke bagian berikutnya? Oh iya, Bu Nunung, Iya, ya, silakan Ibu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustadz, kalau untuk masuk ke Raudhoh, apakah ada pakaian khusus atau mungkin warna khusus, misalnya untuk perempuan harus memakai mukena warna hitam atau putih kayak gitu ya. Terus kemudian nanti jadwalnya perkiraannya seperti apa ya, untuk gambaran aja mungkin ya, kami yang masih baru pertama kali untuk ibadah umroh, sama apa namanya, untuk buku petunjuknya nanti dikasihkan pada saat kita manasik yang di offline ya, Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, insyaallah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nunung untuk pertanyaannya. Jadi Ustaz, apakah kalau kita mau masuk ke Raudhoh yang harus pakai baju putih atau hitam, ada pakaian khusus untuk wanita atau laki-laki seperti itu, seperti yang ditanyakan Bu Nunung? Jadi ya terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Secara umum, makanya tadi yang saya sampaikan, jangan kita samakan gaya kita di sini berangkat ke masjid dengan di sana. Maka kalau di sini contoh misal, ini contoh. Kita di sini pakai baju dalam istilahnya kemeja, kemudian pakai kerudung seperti yang Ibu pakai itu, kemudian bawahannya pakai rok. Kita biasa aja kalau seandainya mau berangkat ke masjid, sambil kita istilahnya memegang mukena. Tapi sebagian orang Arab itu melihatnya itu enggak enak. Enggak enak dalam artian itu bukan kebiasaan mereka. Jadi lebih baik kita jangan pakai atas bawah, kalau khususnya untuk perempuan. Pakai terusan, pakai gamis atau abaya, itu lebih baik untuk perempuan. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, yang harus dijaga untuk semua putri adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat, mohon maaf, saya katakan dengan istilahnya mau trendy apapun kondisi pakaian sekarang, ada yang pakai istilahnya tangannya segini. Dia ini pakai bajunya ya bagus, cuman tangannya masih 3/4 gitu.
Dan ini kondisi di sana kalau saya pribadi memandangnya itu nggak bagus. Walaupun istilahnya pakaiannya syar'i ke bawah, cuman ini kelihatan. Atau istilahnya mohon maaf dengan gaya pakai apa namanya, pakai jilbab sekarang orang itu sampai kelihatan di sininya. Jadi istilahnya jangan membawa yang trendy di sini itu yang sampai di sana itu nggak enak. Nah kemudian pakaian apakah ada warna khusus ataukah harus putih atau harus hitam? Satu, pakaian hitam itu pakaian kebiasaan wanita Arab. Kalau kita nggak punya ya nggak usah hitam-hitaman gitu. Ya pakaiannya untuk ke masjid ataupun terkhususnya ke raudhah itu biasa saja, sah-sah saja. Pakaian apa saja, bahkan biasanya kebiasaan orang Indonesia itu jemaah putri itu pakai mukena itu yang atasannya itu yang langsung dipakai untuk menyamankan gitu loh. Karena apa? Kebiasaan kita kan biasanya banyak yang jilbabnya yang masih agak pendek ya, masih agak kecil gitu loh. Jadi mohon maaf ada sebagian anggota tubuhnya masih terkadang kelihatan. Jadi lebih baik dengan pakai atasan mukena itu. Jadi intinya dimanapun kita berjalan di Madinah jangan sampai kelihatan aurat. Maka terkhusus salah satunya putri itu, perempuan itu lebih banyak butuh kaos kaki. Kalau kita sini kelihatan telanjang kaki, perempuan biasa aja, tapi sana nggak enak pemandangannya. Nggak enak pemandangannya, karena itu adalah auratnya perempuan juga, kaki itu. Jadi butuh memang untuk putri itu bagaimana posisi pakaian kita yang nyaman kita pakai, dan satu pastinya lekukan tubuh jangan sampai kelihatan. Itu yang harus dijaga oleh putri, khususnya apalagi yang masih 50 tahun ke bawah lah gitu. Kalau yang sudah 50 tahun ke atas sudah posisi mbah-mbah itu biasanya ya udah biasa aja gitu. Gitu Bu kira-kira. Jadi pakaiannya secara intinya untuk kita mau ke masjid itu yang jelas kita harus posisi kalau saran saya lebih baik pakai terusan ataupun gamis gitu atau abaya. Yang kemudian satu pastinya kita pastikan jilbab kita agak besar. Kalaupun kita mau menenteng atau membawa mukena nanti pakainya di masjid, pastikan jilbabnya itu sudah jilbab yang besar. Jangan sampai yang masih yang setengah lah ataupun lebih kecil. Kalau untuk warna apa saja silahkan, yang mana saja, yang penting posisi kita posisi nyaman. Maka yang ketiga yang harus dijaga adalah aurat jangan sampai kelihatan, terkhusus tangan, kaki, gitu Bu kira-kira. Oke, Ibu Nunung, apakah sudah jelas Bu yang disampaikan oleh Ustaz Komar? Ya, insya Allah sudah cukup. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk seluruh jamaah umroh nanti insya Allah dari Rubika itu akan memberikan list kebutuhan apa saja nantinya yang akan dibawa oleh para jamaah, terutama yang akan berangkat kayak gitu. Jadi nanti akan segera kami share kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya nanti apa saja yang kira-kira yang perlu dibawa kayak gitu. Jadi mungkin karena ini masuknya di Desember itu musim dingin kayak gitu untuk Bapak Ibu berarti nanti silakan diperlukan baju dalaman yang hangat. Jadi tadi Ustadz sudah sampaikan biasanya kalau Ustadz sendiri juga menggunakan lining kayak gitu tidak menutup kemungkinan untuk para ibu-ibu juga kayak gitu, jadi dipersiapkan juga liningnya juga. Kemudian biasanya kalau cewek itu ada manset, Ustadz manset dalaman Harus baju manset. itu biasanya kalau cewek biasanya punya kayak gitu. Nanti mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah pernah tahu atau pernah dengar long john untuk lebih menghangatkan badan itu bisa digunakan atau bisa dibawa seperti itu. Jadi itu lebih menghemat baju luarannya. Jadi baju luarannya itu kita bawa 5 atau 6 seperti yang saya sampaikan. Baju hangatnya digunakan setidaknya seperti itu. Begitu Ustadz. Ustadz mungkin apa ada lagi yang mau ditanyakan dari jamaah bapak-bapak ibu sekalian? Kalau sekiranya di pakaian ini sudah cukup, mungkin kita bisa ke step berikutnya atau ke bagian berikutnya. Oke, jika dirasa cukup,
Mungkin Ustaz bisa kita lanjutkan ya Ya. Ustaz ke berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Kita masuk sekarang periode, kita masuk perjalanan gambaran singkat niat utama dan niat wajib bahasa saya ketika kita sudah sampai di Mekah, maka umroh pertama yang kita laksanakan itu adalah pelaksanaan kewajiban atas niat yang kita niatkan ketika masih di Indonesia. Maka secara ibadah, satu ibadah di Mekah dan di Madinah situ ada satu ibadah pribadi yang kita lakukan masing-masing individual, ada ibadah yang rombongan. Ibadah rombongan ini yang kita lakukan secara bersama-sama, baik dalam pelaksanaannya dalam artian berjamaah ataupun pribadi, dan dalam kegiatannya nanti dilakukan semuanya harus ikut bersama. Terkhusus dalam artian dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Ibadah umroh yang akan dilakukan ini adalah ibadah terbimbing. Ibadah terbimbing yang nanti akan dibimbing dan dibawakan oleh saya pribadi. Mulai dari proses pelaksanaan ketika kita persiapannya apa saja, mulai dari nanti akan kami sampaikan kembali tentang satu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kita ibadah umroh ketika di Madinah adalah satu pagi mandi sunnah ihram, mandi sunnah ketika sebelum melakukan umroh, mandi sunnah umroh, yang kemudian yang kedua nanti prosesi pelaksanaan pakaian ihram. Nah, prosesi pelaksanaan pakaian ihram kalau wanita, pakaian yang dipakai wanita untuk sholat itu adalah pakaian ihramnya. Yang harus diingat, pakaian wanita ketika melaksanakan sholat itu adalah pakaian ihramnya. Yang boleh kelihatan hanya satu telapak tangan, dua wajah. Yang kelihatan telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki, pakaian ihram yang harus digunakan laki-laki adalah seperti ini, Bapak. 2 helai kain putih, kain ihram. Nah, ini nanti akan dibagikan ketika tanggal 25 ya. Apa? Udah bisa diambil. Bagi yang dekat bisa diambil. Sudah disiap di sini, bagi yang dekat bisa diambil atau yang jauh mau dikirim ya? Iya. Atau diambil waktu tanggal 25. Atau diambil ketika tanggal 25 boleh. Nah, ini bagi bapak-bapak yang sudah pernah memakai ini, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi bagi yang belum pernah pakai, ini bagi yang belum pernah pakai, karena kita laki-laki cuma boleh pakai 2 helai ini aja, Pak. Sisanya nggak boleh semuanya. Jadi hanya 2 helai, satu buat bawahan, yang satu buat atasan. Maka kalau kita perhatikan, ada orang yang pakai ini hampir sama kayak pakai sarung, Pak. Ini saya perhatiin dulu. Ini sebelum masuk ke intinya nih. Jadi dia makainya kayak pakai sarung, ujungnya disamakan. Nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak-bapak, ini ujungnya ini saya jadiin satu. Nah, ini nggak akan kelihatan ya Pak. Nah, ini kalau langkah gini pun udah enak. Nah, ini jika mau dikasih pakai sabuk nggak ada masalah, boleh nggak pakai sabuk juga udah posisi kuat. Itu satu caranya. Jadi tinggal kebiasaan mau dipakai yang mana. Kalau saya biasanya yang mana seringnya? Kalau saya biasanya yang seringnya ini saya masukin dulu yang kiri ke dalam. Ini kemudian saya lipat lagi ke sini. Nah, sudah jadi seperti ini udah bawahannya. Ini nggak akan istilahnya melangkah juga enak, dan posisi ini nggak akan terbuka juga. Tuh posisi nanti istilahnya buat bapak-bapak bisa belajar di rumah
dengan cari dua lem, mau pakai jari juga boleh Pak. Maksudnya belajarnya Pak. Jadi bukan pakai ihramnya pakai jarinya, tapi belajarnya pakai jari juga boleh. Gitu. Nah ini masalah laki-laki. Nah kondisi sekarang kita posisinya ketika di Mekah, Bapak Ibu. Untuk laki-laki boleh sampai turun ke lintasan Ka'bah itu hanya ketika memakai pakaian ihram. Ketika berpakaian biasa kita nggak boleh turun sampai di depan Ka'bah. Boleh masuk masjid, tapi lantai 2, lantai 3, basement boleh. Tapi kalau mau sampai sholat di depan Ka'bah atau kita pengen tawaf sunnah, maka harus berpakaian dengan berpakaian ihram. Itu laki-laki pasti di screening ketika masuk pintu masjidnya. Pasti akan kelihatan kalau kita pakai baju biasa gini, kita akan dibuang untuk ke arah yang arah lantai 2. Namun bagi perempuan itu adalah satu hal yang memudahkan bagi perempuan. Boleh kapan saja, bebas. Kenapa? Pakaian ihram perempuan adalah pakaian ketika dia sholat. Nah, kemudian itu tadi singkat tentang pakaian ihram. Nah, ketika kita sudah di Madinah, kemudian sudah siap-siap untuk berangkat ke Mekah, sudah berpakaian ihram dari hotel, sudah mandi ihram, sudah berpakaian ihram, akan berangkat menuju kota Mekah. Sebelumnya nanti akan singgah mampir sebentar di tempat yang namanya Mikot. Mikot itu adalah batas terakhir orang yang akan melaksanakan perjalanan umroh ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah batas terakhirnya. Kalau dia melewatin batas itu belum pakai pakaian ihram, belum berniat umroh, maka akan terkena dam ataupun denda. Maka bagi kita yang dari Madinah, mikotnya adalah yang orang Indonesia kenal namanya Bir Ali. Tapi sebenarnya namanya Zulkhalifah. Nah itu ada masjidnya, nanti prosesi di sana, berwudu, kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini sholatnya masing-masing, tapi nanti sebelum melaksanakan akan saya sampaikan kembali. Setelah itu keluar berkumpul kembali, baru nanti melafazkan niat secara masing-masing bersama. Jadi niatnya masing-masing, pribadi masing-masing, tapi nanti akan dipandu dan dibimbing. Nah setelah itu perjalanan kita masih Bir Ali ataupun Masjid Zulkhalifah itu sekitar 30 menit dari kota Madinah. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah kita menggunakan bus. Ya Pak, naik bus kan? Nah, naik bus. Kenapa nggak naik kereta cepat aja? Kalau naik kereta cepat nggak mampir di Bir Ali. Nanti mikotnya lewat. Satu, mikotnya lewat. Yang kedua, nanti mikotnya di stasiun kereta. Yang ketiga, ya kondisinya nanti lebih banyak urusannya. Kenapa? Naik kereta cepat itu nggak boleh bawa koper. Yang boleh hanya bawa tas kecil aja. Jadi kita perjalanan ini insya Allah nanti menggunakan bus dari kota Madinah ke Makkah Al-Mukarramah. Itu perjalanan lebih kurang sekitar 6 jam. Perjalanan lebih kurang sekitar 6 jam. Nah, 6 jam maka tadi saya katakan ini bisa menjadi dibayangkan Bapak Ibu. Ibadah umroh itu menjadi sebuah pekerjaan fisik yang membutuh kesiapan dan kekuatan fisik. Kenapa? Disinilah mulai kita prosesinya kita bisa membayangkan. Satu, kita bangun sholat subuh di Madinah tadi. Sholat subuh berjamaah, kemudian sarapan. Setelah sarapan biasanya kita istirahat, santai, persiapan mandi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya jam 9 itu kita sudah siap-siap mandi, sudah siap-siap barang-barang untuk pindah ke kota Mekah. Sudah berpakaian ihram. Sampai nanti, kalau tidak ada perubahan jadwal, ini seperti yang biasa saya sampaikan. Kemudian ketika zuhur, kita sholat zuhur, kemudian makan siang, kemudian siap-siap untuk berangkat ke kota
Mekkah Al-Mukarramah. Dari itu salat zuhur sampai asar nanti kira-kira kita sudah berpakaian ihram dan sudah mengambil mikot. Asar kira-kira di sana jam 3:30. Kita perjalanan masih ada butuh waktu 5 jam lagi di dalam bus untuk sampai di kota Mekkah Al-Mukarramah. Nah, selama kita berpakaian ihram ini, yang disunnahkan adalah untuk banyak zikir, untuk banyak bertalbiyah. Untuk banyak berzikir, untuk banyak bertalbiyah. Maka kalau bacaan talbiyah, zikirnya apa ya? Nanti bisa kita bimbing, bisa nanti kita sampaikan apa yang harus dizikirkan, mau seperti apa, talbiyahnya bagaimana, nah itu semuanya nanti prosesinya akan prosesi terbimbing. Tapi tetap kita melakukannya, membacakannya, posisinya niat masing-masing di dalam hati ataupun secara lirih kita untuk mengucapkannya. Nah, perjalanan 5 jam tadi kita asar, kira-kira itu nanti sampai di kota Makkah itu, kalau perjalanan dari Madinah itu jam 2 siang, berarti perkiraan sampai di kota Mekkah Al-Mukarramah itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam kita sampai di Mekkah, sudah masih dalam berpakaian ihram, yang dimana pakaian ihram ini satu larangannya, nanti secara detail kita akan baca banyak larangan-larangan ihramnya. Yang pasti laki-laki tidak boleh pakaian berjahit. Yang kondisi yang paling harus dijaga adalah jangan sampai kondisi menimbulkan syahwat, jangan sampai berkata kotor, jangan sampai berpikiran yang tidak baik, jangan wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada perdebatan, tidak boleh ada omongan kotor, tidak boleh ada hal-hal yang tidak baik. Maka seputihnya pakaian ihram ini, maka digambarkan dan disimbolkan dengan pakaian putih supaya hati kita juga bisa ikut putih. Tidak ada suuzon, tidak ada lain sebagainya. Maka kalau saya pribadi dulu kebiasaan saya setiap membimbing jemaah, ada satu hal yang tidak saya perbolehkan. Ketika sudah berpakaian ihram, maka saya membatasi pemakaian smartphone ataupun pemakaian handphone. Dalam artian apa? Ketika kondisi yang sudah dinantikan bertahun-tahun dari Indonesia, yang sudah dijanjikan, diinginkan setiap banyak orang, kita diberikan Allah kesempatan itu untuk berpakaian ihram sebagai seorang muhrim yang berjalan ke jalan yang diridhoi Allah, menatapi jalan yang diridhoi Allah, tapi kita masih mau bawa urusan duniawi, mau bawa handphone, mau lain sebagainya, itu yang saya tidak perbolehkan. Tapi kalau ada yang melanggar ya mau gimana lagi, gitu. Maka itu dikembalikan kepada niat dan pribadi masing-masing. Jangan sampai niat suci, perjalanan suci, kelakuan yang kita sudah suci, jangan kita bawa lagi urusan-urusan duniawi yang sebenarnya masih bisa kita tunda nanti. Bukan dilarang gitu, bukan dilarang. Gitu. Tapi masih bisa kita tunda nanti. Tapi perjalanan kita dari Makkah dan ke Madinah ini, ya wallahu alam, siapa yang bisa mengulanginya lagi. Maka itu semua dikembalikan kepada kita semuanya. Nah, selama perjalanan tadi 5 jam, perkiraan kita sampai di kota Makkah sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam ataupun bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung kondisi keadaan di jalan. Nah, kemudian setelah itu langsung masuk ke hotel, makan malam. Setelah makan malam, kemudian bersih-bersih. Nah, bersih-bersih di sini dalam artian jemaah dibolehkan masuk ke kamar, jemaah boleh untuk buang air kecil, mau buang air besar, mau silahkan, mau mandi juga silahkan, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai sabun. Nah, yang banyak kekhilafan, kekeliruan jemaah adalah ketika sudah sampai kamar, yang banyak kesalahan di posisi putri. Ini harus diingat ya, ibu-ibu, posisi putri. Kalau saya boleh bertanya, cuma karena ini jauh, saya nggak nonton. Kalau putri sama putri, 4 orang, satu kamar, di antara sesama putri, ketika buka jilbab, aurat apa tidak?
Ibu sama-sama nggak kenal, misalkan nggak bersaudara, kenalnya dalam rombongan ini. Kenalnya dalam rombongan ini. Sesama wanita ketika melihat hal yang wanita batas auratnya kita sama-sama ngerti, ketika wanita buka auratnya itu dosa nggak? Sama-sama wanita. Nah, aurat wanita adalah sama wanita juga tetap aurat, tetap tidak boleh dibuka. Begitu juga dengan laki-laki. Dalam artian yang mau saya sampaikan apa? Terkadang ibu-ibu ini latah dalam artian ya teledor. Ketika sampai kamar dikira udah selesai. Ini jilbab dibuka. Padahal masih belum selesai melaksanakan umroh. Masih berpakaian ihram. Nggak boleh. Gitu. Tetap harus berpakaian seperti itu. Kalau mau buka jilbab nanti di kamar mandi. Masuk dalam kamar mandi, mau wudhu, mau dibuka, boleh. Sama seperti laki-laki. Laki-laki dalam artian, takut ini najis, kena najis, masuk kamar mandi, buka semuanya, mohon maaf, dalam tanda kutip, mohon maaf. Udah nggak berbusana lagi, selagi sendiri dalam kamar mandi nggak ada masalah. Buang air, mau dibuka, ini semuanya nggak masalah. Habis itu pakai lagi. Tapi yang penting jangan sampai dibuka di tempat umum. Walaupun itu di dalam kamar, tapi tetap nggak boleh. Atau contoh nih paling gampang, ini paling sering nih kebiasaan perempuan. Perempuan tuh pakai manset, tangan panjang, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai jilbab. Ini masih ngantri nih biasanya nih, masih ngantri masuk kamar, satu kamar 4 orang, kena antri kamar mandi toiletnya cuma satu masuk di dalam, yang satu ini jilbab buka, manset buka, tangan digulung, kaos kaki dibuka semuanya. Ngapain dibuka? Mau ngantri ke toilet. Ya nanti orang itu keluar mau masuk toilet baru dibuka semuanya. Itu baru masuk. Tapi sambil tiduran masih udah dibukain semuanya itu nggak boleh. Itu yang namanya melanggar larangan ihram. Membuka aurat. Jadi banyak larangan-larangan ihram yang harus dijaga. Terkhusus dalam pakaian. Itu satu. Yang kemudian yang kedua yang sering terjadi. Ini saya tanya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita berpakaian ihram, khususnya perempuan, kita berpakaian ihram. Ibu masuk rumah makan Padang, di sana ada gulai, ada sambal semuanya. Apa yang dilakukan? Biasanya perempuan itu nih, pasti disingkirkan tangannya. Kenapa? Takut kena minyak, takut kena sambal. Pertanyaan saya, makanan itu najis apa tidak? Tidak. Makanan itu nggak najis, makanya kena biarin saja. Namanya kita harus menutup posisi tubuh kita, aurat kita harus tertutup. Jadi makan itu jangan sampai manset dibukain semuanya. Itu banyak yang terjadi ketika kasus dialami oleh perempuan. Lantas kalau seandainya itu terjadi, itu berarti yang namanya pelanggaran yang tidak harus dibayar dengan dam. Tapi bisa kekhilafan-kekhilafan yang dibayarkan dengan membayar fidyah namanya. Nah, kemudian jadi tadi sampai di Mekah katakan sekitar jam 9 malam. Nah, ini jam 9 malam. Kita tadi sudah sudah beraktivitas dari mulai subuh. Bisanya tidur sebentar ketika menjelang zuhur. Itu di kamar sebentar, setelah itu check out, kemudian bisa tidur istirahat di bus dengan posisi tidur duduk. Mulai paling cepat biasanya mulai paling cepat pelaksanaan ibadah umroh itu mulai jam 10 malam. Itu paling cepat. Jam 10 malam mulai turun ke Masjidil Haram, bergerak ke Masjidil Haram untuk pelaksanaan ibadah umroh, mulai pintu masuk Masjidil Haram itu sudah Bapak Ibu sudah ditata, sudah diatur sedemikian rupa, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, barisnya harus berbaris. Jadi dalam artian ini konsep kebersamaan dan konsep keikhlasan Bapak Ibu. Konsep kebersamaan dan konsep keikhlasan. Yang muda jangan merasa muda pingin cepat. Yang tua juga jangan merasa karena saya sudah tua jadi harus santai, harus pelan, harus ini semuanya. Jadi namanya saya katakan konsep kebersamaan. Kita ini nanti insya Allah berangkat total semua 44, 45 sama saya.
45 orang ini berpikirannya semuanya harus sama. Bukan berpikiran saya. Bukan berpikiran aku. Tapi harus berpikiran semuanya. Maka ketika satu menjadi masalah, 44-nya ikut masalah. Satu telat, 44-nya juga ikut telat. Maka yang harus kita pikirkan adalah orang lain, bukan diri kita saja. Maka tadi saya katakan di depan, ibadah umroh ini adalah satu ibadah yang berjamaah, dua adalah ibadah yang individual. Ketika prosesinya berjamaah, maka semuanya harus berpikir sama. Yang muda nggak bisa mau cepat-cepat selesai, yang tua juga harus bisa menyesuaikan kondisi dirinya. Dalam artian, ketika kita sudah mulai memasuki Masjidil Haram, itu semuanya sudah diatur nanti barisannya, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang bisa membantu yang lainnya. Maka ini adalah ibadah kebersamaan. Mulai dari masuk nanti bacaan, masuk masjid kita baca bersama secara pribadi-pribadi, dan kemudian nanti biasanya kita akan mengakhirkan menjamak takhir, jamak qasar takhir sholat maghrib dan sholat isya yang kita lakukan di Masjidil Haram, dilakukan secara berjamaah. Nah, setelah itu sholat selesai, barulah kita turun ke lintasan Ka'bah, lintasan Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Mulai dari nanti kita doa bersama, mulai dari doa masuk masjid, kemudian sholat, kemudian doa melihat Ka'bah, kemudian doa memulai putaran Ka'bah. Maka yang harus kita ingat adalah putaran Ka'bah dimulai dari Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Hajar Aswad lagi, berarti satu putaran. Selama kita berputar itu, putaran tawaf itu 7 putaran, tidak ada doa yang wajib yang harus dibaca. Doanya semuanya adalah bersifat umum sunnah. Apakah harus bahasa Arab? Ya enggak juga. Kalau bisanya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Yang penting posisi apa? Yang kita niatkan adalah yang di dalam hati. Lantas, posisi saya pribadi saya tetap membimbing dan membacakan doa untuk Bapak Ibu semuanya, jemaah, secara terbimbing. Secara terbimbing dalam artian saya membaca doa dengan suara yang lebih keras, Bapak Ibu mendengar dan mengikuti. Itu biasa seperti itu. Tapi kalau biasa ada jemaah, Ustaz kita doa sendiri-sendiri aja Ustaz. Nggak usah di ini ya, monggo. Itu karena istilahnya saya tugasnya pribadi hanya untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan ibadah umrohnya secara sempurna. Nah biasanya tawaf ini 7 putaran berapa lama Pak Ustadz jalannya? Paling cepat 40 menit, paling lambat 1 jam 10 menit, 1 jam seperempat. Itu dengan kondisi orang yang sudah ramai. Itu 1 jam. Kira-kira 1 jam, kemudian selesai tawaf. Setelah itu, nah, yang satu hal yang harus kita ingat bersama adalah, satu hal yang harus diingat bersama Bapak Ibu, seberapa besar keinginan Bapak Ibu untuk mendekat ke Ka'bah. Seberapa besar keinginan Bapak Ibu semuanya untuk merapat dan mendekat ke Ka'bah. Mau megang, mau nyium. Ketika umroh pertama, mohon maaf lahir batin, itu saya larang. Mohon maaf lahir batin, saya katakan itu saya larang ketika kita pelaksanaan umroh pertama, ketika tawaf kita pertama masuk masjid. Kenapa? Supaya niat utama kita melaksanakan ibadah umroh ini selesai dulu. Selesai ini semuanya, umroh selesai, kemudian setelah tawaf 7 putaran kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu kita minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam kita menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang berakhir dimulai di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu jaraknya sekitar 400 meter lebih kurang. Dikali 7. Berapa jadi Pak? Berapa Bu? 400 kali 7 berarti 2,8 kilometer. Tambah tadi tawaf itu perkiraan sekitar 800 meter.
Ya, katakanlah dari 400 sampai 600 meter. Satu putarannya, sekali putarnya. Ya, segitulah jarak yang mau kita tempuh dengan waktu kondisi kita dari subuh tadi sudah bangun, istirahat hanya tidur-tiduran saja, dan kita melaksanakannya itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam, ngantuk plus capek, itulah yang kita nikmati ketika umroh pertama kali. Tapi itu semuanya hilang karena apa? Karena kita sudah berada di samping Ka'bah. Yang kita lakukan adalah hal yang diridhoi Allah. Itu semuanya akan hilang dan sirna seketika. Nah, setelah sampai di Bukit Marwah, 7 kali barulah kita tahallul. Tahallul menggunting sebagian rambut, selesailah umroh kita yang kita niatkan dari Indonesia. Lantas yang tadi saya larang ketika memegang Ka'bah, ketika mau ini semuanya, itu saya larang ketika kita dalam prosesi ibadah umroh. Mau selesai itu, Bapak Ibu mau megang Ka'bah, mau nyium Ka'bah, mau meluk Ka'bah, silahkan. Ya, silahkan, semuanya mau nikmati. Justru memang bagi kayak saya pribadi sering menekankan ke jemaah itu supaya menikmati Ka'bah langsung di depan mata telanjang. Tanpa dengan layar kaca, tanpa istilahnya yang selama ini mungkin yang baru pertama kali berangkat umroh, kita hanya bisa melihat gambar Ka'bah di sajadah kita, atau di dinding rumah kita, atau melalui layar kaca. Maka ketika sudah disampaikan Allah kita di sana, nikmatilah posisi kita sholat di depan Ka'bah langsung. Kita berdoa langsung di depan pintu Ka'bah di Multazam. Masuk kita sholat di dalam Hijr Ismail. Itu semuanya bisa, insya Allah bisa. Dan kalau itu semuanya ya tergantung permintaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pingin ditemanin sama saya, pingin diantar ke Multazam, pingin diantar sholat di Hijr Ismail, itu saya lakukan. Tinggal nanti kita atur waktunya, kapan kita harus berdoa di Multazam, memegang pintu Ka'bah, kita sambil doa di sana. Kapan kita harus sholat sunnah di Hijr Ismail, itu nanti kita kondisikan. Jadi sampai setelah kita umroh selesai tahallul kita, maka selesailah umroh kita yang pertama yang kita niatkan dari Indonesia. Lantas adakah umroh berikutnya? Masih ada. Masih ada umroh berikutnya di hari-hari berikutnya. Jadi secara umum Bapak Ibu, maka saya katakan ibadah umroh ini ibadah yang butuh fisik. Bisa jadi ibu bapak yang biasanya tidur malam, pada hari pelaksanaan umroh itu tidak tidur sampai subuh, setelah subuh baru tidur. Itu harus menggunakan istilahnya ekstra fisik yang harus kita memang siap-siap. Itu ibadah umrohnya. Jadi semua doa-doa, semua istilahnya itu nanti terbimbing Bapak Ibu. Yang nanti diberikan buku panduan, doa itu hanya istilahnya panduan. Panduan. Kalau saya pribadi nih, saya katakan di awal sebelumnya, mudah-mudahan nanti kita ketemu. Saya adalah orang yang paling sering melarang jemaah membaca buku panduan ketika tawaf. Terus Bapak Ibu ya, saya orang yang paling sering melarang jemaah membaca buku panduan ketika tawaf. Ketika dia umroh pertama baca buku panduan, itu saya paling melarang. Kenapa? Ibu Bapak bisa bayangin konsentrasinya di mana? Kalau seandainya, mohon maaf, ini pegang buku seperti ini, yang dilihatin pasti bukunya kan? Yang dibaca pasti bukunya kan? Bukan Ka'bah yang di samping itu yang dinikmati, istilahnya bukan kesalahan, memang doa itu semuanya permintaan kebaikan untuk kita. Tapi apakah tidak lebih baik Bapak Ibu sambil berjalan, sambil memandang Ka'bah, sambil mengatakan, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah ampuni dosa ayah saya, Allah ampuni dosa ibu saya, Allah. Bukankah itu lebih enak daripada Bapak Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an, yang belum tahu artinya apa, yang masih harus baca terjemahannya supaya memahaminya. Maka ya kesimpulan intinya adalah pakai doa bahasa hati.
hati kita yang berdoa, pikiran kita yang mengingat salah dan dosa kita, keinginan mulut dan jiwa kita yang mohon diampunkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan dosa kita. Itu lebih enak menikmati ibadahnya daripada harus baca buku terus. Maka baca buku panduan itu dikasih sebelum berangkat umroh supaya apa? Di rumah dibaca-baca. Di rumah dibaca-baca. Jadi supaya indahnya menikmati ibadah, indahnya berdoa sambil tawaf, indahnya berdoa ketika kita berada di Hijr Ismail, ketika berada kita di Multazam. Itu yang harus dinikmati dengan sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu intinya ya kesempatan disampaikan Allah sana, nikmatilah, curahkan isi hati semuanya, tumpahkan semuanya di sana. Kapan lagi kesempatannya kalau bukan ketika saat itu terjadi sama kita. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi setelah tahallul selama di Mekah sekitar 4 hari juga ya. 4 hari di kota Mekah itu ada kesempatan satu umroh yang wajib pertama kali dilaksanakan, yang kedua nanti ada yang namanya umroh yang kedua. Umroh sunnah, bahasa kita disebut dengan umroh sunnah. Kenapa? Ini pilihan. Bagi Bapak Ibu yang mau umroh lagi silahkan. Bagi yang nggak mau ikut ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bagi yang mau umroh lagi, ingin mengumrohkan orang tuanya ataupun saudaranya siapapun yang sudah lebih dahulu dipanggil Allah, ya boleh nanti diajarkan cara membacakan niatnya, ya, sah-sah saja, boleh. Jadi selama di 4 hari di kota Mekah, selain melaksanakan ibadah umroh, nanti kita akan ada yang namanya ziarah ke Arafah, Mina, Musdalifah, tempat pelaksanaannya ibadah haji. Kemudian nanti dari bawah ngelihat yang namanya Gua Hira ataupun Jabal Nur, Gunung Nur, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian dari bawah kita akan melihat yang namanya Jabal Sur ataupun Gunung Sur, tempat Rasulullah bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika akan melaksanakan perjalanan dari kota Mekah ke kota Yasrib ataupun yang sekarang disebut dengan kota Madinah. Jadi itu semuanya sambil tapak tilas sejarah, sambil kita juga memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Jadi yang harus kita ingat, satu kali kita sholat di Masjidil Haram, balasannya hampir sama pahalanya dengan 100.000 kali kita sholat di masjid depan rumah kita, samping rumah kita, di komplek rumah kita, di kampung kita. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan. Gitu Bapak Ibu, ini penjelasan singkat yang saya sampaikan tentang ibadah umroh. Nanti insya Allah detailnya satu persatu kita breakdown dari mulai persiapan perjalanan ketika dalam pelaksanaan umroh. Nah yang nanti pelaksanaan di tanggal 25. Itu nanti kita akan bahas detail satu persatu dan sistemnya juga sama seperti ini, tanya jawab. Kita bisa saling berdiskusi. Karena apa? Kondisi Bapak Ibu semuanya adalah Bapak Ibu yang tahu. Kalau tidak disampaikan ke saya tidak akan tahu. Maka tugas saya di sini adalah menemani, membimbing, menjembatani, menyempurnakan ibadah Bapak Ibu yang sudah diniatkan dalam artian ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Bukan saya yang terbaik, bukan. Tapi hanya saya memanfaatkan sedikit ilmu yang dititipkan kepada saya untuk membantu membantu jemaah umroh Bapak Ibu semua yang akan ke sana, yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah. Sampai di sini Bapak Ibu, sementara yang saya sampaikan, selanjutnya kita akan bahas tentang ini dalam prosesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz untuk sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait prosesi umrohnya.
Jadi Bapak Ibu sesuai tadi yang disampaikan oleh Ustaz Komar kayak gitu. Jadi mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang sudah tindak ke kantor kami kayak gitu, biasanya saya juga chat untuk memberi saran kalau sudah mulai bisa dicicil untuk menguatkan fisik atau coba jalan-jalan biar semuanya terbiasa seperti itu ya Ustaz ya kayak gitu. Jadi monggo Bapak Ibu karena waktunya juga tidak panjang lagi kayak gitu, nanti tiba-tiba sudah 6 Desember seperti itu, jadi mulailah olahraga, jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore, silahkan bisa dimulai jalan-jalan kayak gitu. Jadi biar nanti tindak ke Mekah Madinah itu kondisinya badannya fisiknya sudah siap kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti di sana kaget atau lebih parahnya lagi sakit begitu ya Ustaz Ya, kayak gitu. waliyahudzubillah. Semoga dihindarkan semuanya. Kita sama-sama mulai adaptasi ya Bapak Ibu untuk bisa jalan-jalan. Kalau dilihat tadi diceritakan sama Ustadz untuk umrohnya sendiri kurang lebih jauh ya Ustadz ya jalan-jalannya Ya, kalau amin. 2,4 kilo 2,4. Ya, sekitar 5 kilo lah lebih kurang pergi pelaksanaan semuanya. Jadi monggo bersama-sama Bapak Ibu sama-sama olahraga. Oh, Bapak Adam ada yang ingin ditanyakan Pak? Monggo silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara? Iya, dengar Oh, Bapak. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ada umroh sunnah yang kedua atau nanti bisa umroh ba'da. Itu nanti kita untuk ambil mikot itu harus keluar kota lagi terus difasilitasi enggak ya? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk umroh ba'dal itu untuk yang sudah meninggal. Misalkan saya laki-laki nih, apakah saya harus mewakili yang laki-laki atau mungkin saya mewakili perempuan bisa tidak? Itu yang kedua. Pertanyaan dua itu saja dulu. Cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umroh yang kedua itu sama fasilitasnya Pak dengan yang kita melaksanakan umroh yang pertama. Dalam artian apa? Semuanya terbimbing karena itu dilaksanakan setelah kita nanti melaksanakan ibadah ziarah. Setelah ziarah kita nanti perjalanan yang tadi saya sampaikan ke Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian kita akan mampir ke Mikot. Mikotnya yang kita gunakan adalah mikot untuk ahli Mekah, ataupun penduduk Mekah yaitu Ji'ronah. Di Ji'ronah setelah itu kita kembali ke hotel, makan siang, kemudian melaksanakan umroh yang kedua tetap terbimbing seperti yang pertama. Tetap terbimbing seperti yang pertama. Namun setiap orang yang boleh membadalkan adalah orang yang sudah pernah melakukan umroh sebelumnya. Baik dia umroh 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu nggak masalah, tetap boleh. Dia besok pertama langsung umroh boleh. Tapi bagi yang pertama kali umroh, maka umroh keduanya dia boleh menghadiahkan untuk siapa? Membadalkan atas nama ayahnya atau ibunya. Laki-laki boleh ke perempuan. Perempuan boleh ke laki-laki, nggak ada masalah. Tapi yang jelas harus satu nama, nggak boleh dua. Misalkan yang meninggal bapak ibu untuk satu orang nggak boleh. Tapi harus satu pekerjaan, satu nama. Nah misal contoh, nah Pak Ustadz, saya yang meninggal udah ada 3 orang, sahabat bapak ibu mertua saya, bisa nggak saya membadalkan? Ya bisa, tapi dalam 4 kali pelaksanaan ibadah umroh. Kalau sanggup nggak apa-apa, saya antarkan ke terminal. Tapi nggak saya ikut umroh, saya nggak ikut umrohnya gitu. Saya antarin ke terminal aja sampai ke masjid lagi gitu. Insya Allah dalam artian begini Bapak Ibu, secara umum saya pribadi istilahnya dari dulu sudah saya sampaikan kebutuhan keinginan jemaah itu adalah sebagai salah satu servisnya saya, sebagai salah satu bantuannya saya untuk menyempurnakannya. Jadi apapun keinginan Bapak Ibu semuanya, jika saya sanggup akan saya bantu dan saya laksanakan. Seperti itu. Jadi jawabannya tadi yang umroh kedua terbimbing dan terfasilitasi dan boleh membadalkan perempuan ke laki-laki, laki-laki perempuan. Yang jelas harus satu nama. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Ustadz. Terus ya Bapak Agung ya Pak ya. Oke.
Kemudian ada Bapak Adam. Silakan Bapak Adam. Ya, dengan. Bapak Adam, mohon maaf Pak, bisa di-unmute dulu Pak. Pak Adam, bisa di-unmute dulu Pak. Masuk belum? Suara saya masuk? Iya, sudah masuk Bapak sekarang Pak. Sudah? Oke. Sebenarnya pertanyaan saya sama sih, tadi sudah didului oleh Masnya eh, tentang apa Ba'dal gitu ya. Saya mau mengumrohkan almarhumah nenek saya gitu. Tapi tadi sebenarnya sudah jauh sebenarnya kan. Mungkin agak lebih detail lagi terkait dengan waktunya itu nanti bagaimana ya, ketentuannya sama waktunya. Kan tadi kan kalau dilihat dari awal kan yang 4 hari di Madinah, setelah itu baru ke 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 Mekah, lalu setelah umroh pertama baru ke umroh yang Ba'dal itu ya. Kalau itu langsung di hari yang sama atau di hari berikutnya atau bagaimana ya? Ya. Terus nanti kalau lebih dari 1 orang yang mau dibadalkan nanti eh, kira-kira nanti di hari yang berbeda atau yang sama atau seperti apa ya? Yang mungkin yang opsi terbaiknya gitu untuk melihat kondisi kesehatan juga. Begitu, terima kasih. Terima Siap. kasih Bapak Adam. Ya Pak, jadi posisinya biasanya ini jadwal biasanya yang terjadi kalau seandainya 4 hari di Mekah, hari pertama ketika sampai umroh, kemudian hari kedua istirahat, hari ketiga nanti baru umroh lagi. Jadi hari keempat ini sudah persiapan pulang dan tawaf wada. Maka kesempatan bagi jemaah adalah ketika hari pertama ini kan habis subuh ini udah katakanlah zuhur udah seger gitu. Kalau pingin umroh lagi nggak apa-apa, nanti habis isya berangkat nanti diantarin ke mikotnya. Mikot yang paling dekat adalah Tan'im, tempatnya Siti Aisyah dulu disampaikan Rasulullah untuk mengambil mikot ketika pelaksanaan umrohnya. Nah, kemudian di hari besoknya dia akan umroh lagi untuk yang ketiga, yang sesuai grup semuanya berjamaah. Maka nanti kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, lihat kondisi dulu fisik masing-masing, keadaan di sana. Jika memang nanti masih sanggup untuk melaksanakan, masih kuat, monggo, tidak ada masalah bagi saya istilahnya untuk nemenin ke mikotnya. Nemenin ke mikotnya, saya ajarkan semuanya ini semuanya, nanti sampai balik ke masjid lagi, nanti pelaksanaan umrohnya masing-masing. Jadi nanti kita insya Allah akan kita coba tanyakan. Nanti kan kita akan buat grup nanti di WhatsApp grup. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi jangan maksud saya gini, kalau ada yang pingin 2 kali apa 3 kali nanti kita koordinir semuanya sekali berangkat, gitu, bareng-bareng semuanya sekali jalan. Jadi jangan sampai nanti satu mintanya sore, satu mintanya malam, satu mintanya habis subuh. Nah, lebih baik kan ketika ada yang pingin sesuatu, jadi dikoordinir semuanya. Nanti jadi kebersamaan yang tetap ada. Jadi yang jelas ya intinya apapun keinginan Bapak Ibu kami coba untuk memfasilitasi yang terbaik gitu. Gitu Pak kira-kira. Ya, terima kasih Bapak Adam. Apakah ada yang lain yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Lagi ada kesempatan untuk bertanya bisa digunakan. Mohon izin Pak, mungkin saya mau bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Mbak, mungkin ini saya mohon izin kalau sudah dibahas dan terlewat karena tadi saya bergabung di pertengahan. Saya mohon informasi terkait untuk jemaah wanita yang untuk program menstruasi itu, mungkin Ustadz dan Mbak, ini bagaimana? Kemarin diinfokan kan katanya sebulan sebelum keberangkatan itu diberikan obat atau apa gitu untuk menjaga serta menunda ketika menstruasi itu berlangsung di saat besok umroh. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini memang yang harus diperhatikan Bu bagi ibu-ibu yang masih aktif, yang masih produktif.
yang harus diperhatikan satu kalender bulanannya ataupun kalender menstruasinya. Jangan sampai istilahnya jangan sampai ketika sampai akhir masih menstruasi. Nah, maka yang harus dikonsultasikan kalau memangnya teratur silahkan konsultasi ke dokter kandungan atau dokter ini untuk prosesi penghambatan ataupun penundaan masa menstruasinya. Kapan mulai dimakannya dan apa ininya, silahkan Ibu semuanya untuk berkonsultasi ke dokter kandungan ataupun siapapun lah yang lebih mengerti. Nah, dan kemudian nanti kalau seandainya apalagi posisi kan ada orang yang teratur, ada yang tidak teratur. Yang tidak teratur ini bagaimana? Nah, antisipasinya memang saya sarankan lebih baik konsultasi dulu ke dokter sekarang. Jadi apa yang dimakan, kapan yang dimakan. Dalam artian pernah kejadian, pernah. Saya bawa jemaah mulai 1 hari di Madinah sampai hari ke-7 di Mekah. Itu istilahnya luar biasa dalam artian apa? Dalam artian ya biasa, yang sengerti saya, siklusnya itu kan biasa dikit, rame, dikit. Nah ini dari awal sampai akhir tuh rame terus gitu. Banyak terus, jadi nggak bisa kita mengantisipasi dalam artian bersihkan diri, dibungkus rapat, yang penting dia sampai ke Ka'bah juga nggak bisa, nggak berani saya. Karena memang posisinya masih deras terus. Maka ya khusus yang untuk wanita yang masih produktif silahkan konsultasi. Dari sekarang supaya apa? Supaya ibadahnya nanti semuanya bisa dinikmati semuanya. Jangan sampai nanti istilahnya jika sampai ya tetap posisi kita katakan eman-eman, walaupun kita berangkat sudah hari ketiga menstruasinya sampai Madinah, taunya kita nggak bisa masuk Masjid Nabawi, kan sama aja, sayang-sayang gitu. Jadi memang harus kalau bisa diposisikan. Apakah ya mungkin ada minum obat yang lebih didahulukan atau yang obat penundaan, saya kurang tahu. Mohon dikonsultasikan aja Bu. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi begitu jadi ibu sekalian, karena ini arahnya lebih ke ibu, silakan bisa lebih aware lagi sama masing-masing diri sendirinya seperti itu. Kalau misalnya sekiranya perlu periksa ke dokter kandungan atau dokter yang lainnya, itu silakan diperiksakan. Gitu. Jadi untuk kebaikan kita bersama juga, kayak gitu, jangan sampai nanti kita tindak malah banyak nganggurnya, berarti juga kemana-mana ya Ustadz ya. Yeah. Begitu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian, monggo. Bu Nunung, monggo Ibu, silakan Ibu. Ya, mungkin menambahkan lagi, kan tadi ada yang terkait tahallul ya. Kalau untuk tahallul itu harus potong, pastinya yang memotong itu misalnya kayak laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bagaimana? Karena kan kalau saya kebetulan perginya dengan ibu dan suami kayak gitu. Ya nanti tuh gimana? Apakah harus membawa alat untuk tahallul sendiri-sendiri atau bagaimana Ustadz? Untuk tahallul pastinya yang nggak boleh, ustadznya motong jemaah perempuan nggak boleh. Itu pasti nggak boleh gitu. Jadi untuk tahallul yang pertama nanti saya akan menggunting yang jemaah laki-laki. Jadi kalau dikatakan fadilahnya mana yang lebih baik? Yang lebih baik untuk laki-laki adalah muhallikin. Jadi Rasulullah mendoakan orang yang dipotong pelontos gundul itu 3 kali. Kalau yang dipendekkan Rasulullah mendoakan 1 kali. Maka tinggal Bapak mau pilih 3 apa 1 Pak? Ini nggak ada 4 Pak ya, yang ada 3 sama 1 Pak, 4 nggak ada. Gitu. Nah, Bapak monggo pilih 3 apa 1, silakan. Didoakan 3 berarti pelontos. Atau nanti boleh dikonsultasikan sama Ibu, Bu, kalau kira-kira sama istrinya lebih ganteng gundul apa lebih ganteng pakai rambut. Nah itu yang perlu ditanyakan Pak. Nah, jadi silahkan itu. Yang jelas kalau untuk wanita disunahkan hanya untuk muqassirin ataupun memendekkan. Memendekkan sebenarnya 1 ujung jari, 1 ruas jari sudah cukup. Yang memotong siapa? Kalau pertama kali yang pingin, suaminya boleh memotong ya, ibunya boleh. Tapi kalau tidak bawa suami, tidak bawa ibu, yang penting ini yang permintaan yang paling dari dulu saya nggak pernah terima. Jadi ada kalau sana jemaah putri, Pak Ustadz nanti yang motongin rambut saya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi yang motong tetap harus
jemaah perempuan. Dan itu, nah di sini yang harus diperhatikan. Banyak kekhilafan, kesalahan terjadi apa? Ketika mau potong rambut. Ketika belum dipotong rambutnya, maka belum selesai umrohnya. Mohon maaf lahir batin saya katakan. Contoh ini, pakai kerudung kan sampai belakang ini. Ini saya kasih contoh aja lah, misal contoh nih ya. Nih, sampai posisi kan di sini nih. Nah, ini rambut nih, ini udah dibuka duluan gini. Nah, maka ini akan menjadi kelihatan auratnya. Auratnya kelihatan. Contoh ya, misalkan ya ibu pengen dipotong belakangnya gitu tuh. Ya, tangannya kan kita bisa masuk dari belakang. Nggak usah harus jilbabnya dibuka, disingkap sampai kepalanya. Kalau jilbab yang disingkap kepalanya, maka urat tengkuk leher ini kan kelihatan. Rambutnya kelihatan, dan itu adalah aurat. Ketika itu sudah kelihatan, maka dia sudah melanggar, namanya larangan ihram, harus membayar denda. Maka antisipasinya adalah tangannya yang dimasukkan, diraba dikit, potong, selesai. Itu caranya. Jadi banyak keliruan orang itu, orang di tempat umum, nih silakan Bu potongin, saya mau tahallul, itu kelirunya banyak. Jadi hal-hal yang kecil itu dianggap orang sepele, tapi pada akhirnya akan merugikan nilai ibadah kita. Jadi intinya tetap satu harus berhati-hati, perempuan boleh dipotong oleh suaminya, boleh dipotong, dipendekkan rambutnya oleh jemaah perempuan yang lain. Gitu. Begitu Ibu Nunung, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi Bu? Insya Allah sudah cukup. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada lagi dari jamaah lain yang ingin ditanyakan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas nih, kira-kira bagaimananya kayak gitu. Nanti jangan sungkan nih Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi di tanggal 25 November. Itu lokasinya ada di The Ritz Hotel. Kalau di Jogja itu ancer-ancernya hotelnya itu dekat sama Jogja City Mall nih Bapak Ibu kayak gitu. Jadi nanti jangan bingung kayak gitu, itu pintu masuknya nanti satu dengan mall itu kayak gitu. Monggo nanti silakan bisa ketemu dan bersilaturahmi bersama nanti di tanggal 25 November. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memang rumahnya di daerah Jogja, jika ingin mengambil perlengkapan umroh sudah diizinkan ya Bapak Ibu, kami sudah siap. Jika Bapak Ibu ada yang mau mengambil perlengkapan umroh kayak gitu. Kemudian untuk buku panduan itu nanti insya Allah akan kami bagikan di tanggal 25 November. Jadi waktu kita manasik offline itu nanti akan kita bagikan. Kemudian saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang dokumennya belum lengkap, monggo silahkan bisa dilengkapin. Kalau bisa disegerakan ya Bapak Ibu. Oh ini Bu Siwi, monggo Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan Bu Siwi. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu suaranya agak kurang jelas, jadi saya nggak dengar tadi. Nah, kami kebetulan kan dari Cilacap, jadi mungkin ngambil perlengkapannya pas offline nanti tanggal 25. Nah, kami yang belum ngambil perlengkapan itu, apakah nanti dibawakan ke hotel atau ambil ke kantor dulu ya Bu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi nanti insya Allah bagi jemaah yang sekiranya memang ingin mengambil peralatan di tanggal 25, mungkin nanti bisa menginformasikan ke nomor yang sudah biasa dicek di Ibu gitu. Jadi nanti bisa konfirmasi dulu biar kami bisa bawakan sesuai dengan kebutuhan jamaah seperti itu. Jadi nanti kalau misal tanggal 25 sudah berjalan acaranya, kalau misal ditanya enggak kok saya mana kayak gitu, nanti kalau belum konfirmasi mau pengambilan pangapunten Bapak Ibu, saya kalau misal nggak membawakan sekalian berarti memang belum ada konfirmasi dari Bapak Ibu sendiri seperti itu. Kebetulan kalau di Jogja itu koper bisa diambil di kantor langsung di Bapak Ibu begitu. Jadi monggo silahkan yang mau ke kantor. Maafkan di sini ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu. Nopo sampai sekali. Terima kasih Mbak. Sama-sama.
Ada lainnya lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk informasi yang tadi saya sampaikan juga sudah mewakili semuanya seperti itu. Kemudian Ustaz tadi yang ingin disampaikan lagi Ustaz? Atau sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Karena waktu sudah menunjukkan masuk di jam sholat zuhur juga Bapak Ibu kayak gitu, sudah over malah sudah berlebihan kayak gitu. Kemudian Ustadz tadi sudah menyampaikan beberapa saran-saran juga untuk Bapak Ibu terkait pakaian yang perlu dibawa apa, kemudian perlu disiapkan fisik ya Bapak Ibu, jadi mulai rutin jalan-jalan seperti itu. Kemudian untuk pertemuan tanggal 25 juga nanti akan saya ingatkan lagi melalui WA seperti itu. Tiba di penghujung acara, saya selaku MC pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf Bapak Ibu Ustadz apabila ada tutur kata yang tidak pas, ada kalimat yang kurang bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah acara manasik umroh pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Ibu. Bisa izin meninggalkan sedikit, boleh Bu, kami izin Bapak Ibu.